Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian itu jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bro, untuk Bitcoin terjadi koreksi kembali ya. Saat ini Bitcoin kan berada di area 107 ribuan gitu kan. Terus kalau kita lihat untuk Ethereum nih yang mantap jiwa ya. Ethereum naik 3% bro meskipun Bitcoin turun. Apakah perputaran udah turun ke Ethereum? Nah, terus kalau kita lihat untuk altcoin tentunya di sini merona-rona alias meronta-ronta. Walaupun ada nih sebagian altcoin gitu kan yang notabene mengalami recover. Nah, di sini bro, ada sedikit informasi yang cukup menarik nih ya, yaitu tentang si PP. Nah PP ini kan hari ini lumayan nih bro, naik sekitar 3,98% ya, sama kayak Ethereum. Karena PP ini berbasis Ethereum gitu ya, ketika Ethereum naik ya otomatis PP ini pasti akan ngintil kepada induknya. Nah menariknya teman-teman di sini yang perlu kalian ketahui adalah ini nih. Nah, jadi ada seekor paus dari Hyperliquid yaitu James Warren ya teman-teman. Itu lepas semua kepemilikan koin PP-nya. Nah, ini kayaknya bukan melepas bro, tapi mengakumulasi. Ini salah nih ya. Karena saya cek dari data trackingnya, ini nggak ngejual bro, malah menarik gitu kan. Nah ini salah di judul nih ya. Ini menarik ini sangat-sangat menarik dari Paus Hyperliquid. Nah jadi buat teman-teman semua ya, jadi pedagang kripto ternama yaitu James Wen itu transfer ya sekitar 443,7 miliar token PP ke Binance dalam waktu 3 jam dalam posisi Bitcoin sepanjang masa. Nah oke, jadi kalau ada penjualan sekitar 443,7 miliar PP mungkin benar, tapi di sini selain itu bro, ada akumulasi yang sangat gila. Nah, paus dari Hyperliquid yaitu James Wan ini bro, dia posisinya ngambil posisi long di Bitcoin ya bro dengan ya leverage 40 kali atau berapa ya. Ya intinya itu bro, dia ngambil itu, oke? Nah, jadi di sini kalau kita lihat, bro, ya, James Wong setorkan koin PP sebesar 443,73 miliar ke Binance. Jadi yang ini mungkin dijual, bro, ya. Yang ini dijual nih, tapi yang menarik adalah di sini, bro. Kita lihat dari data Wells Art-nya. Nah, di sini ada sekitar 2 triliun PP. Nah, ini menarik nih. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama sebelum kita lanjut ke situ ya, setelah posisi long 10 kali lipat James Warren pada PP awal minggu ini, investor paus lainnya juga ikut serta mengumpulkan sejumlah besar meme coin ya. Laporan terbaru dari pelacak blockchain terkemuka Wells Art telah menyoroti transaksi signifikan yang melibatkan meme coin PP sekitar 2 triliun token PP senilai 27,89 juta. Oke, dipindahkan dari bursa mata uang kripto Bybit ke dompet yang tidak diketahui. Kalau ini berarti ada penahanan. Kalau si Wells-nya Hyperliquid itu ada penjualan ya. Penjualannya nggak segede yang diakumulasi oleh Wells ini. Nah, apakah ini valid? Kita langsung lihat ke sini. Nah, yang pertama tentunya kita harus melihat dari data trackingnya dong dari Wells Art. Nah, ini bro ada sekitar 2 triliun PP ya atau setara dengan 27,8 jutaan ya US dollar bro. Oke. Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama ya rincian transaksi. Nah, ini kemarin bro ya 1 hari 21 jam yang lalu. Oke. Jadi di sini pada tanggal 27 lah ya. Nah, transfer pengiriman ini, penerima ini bro. Nah ini adalah wallet dari Bybit kalau nggak salah ya. Jadi di sini kalau kita lihat diterima ya, diterima ini. Nah untuk melihat data trackingnya ini saya udah ngeklik nih ya bro ya. Saya udah ngeklik itu. Dan ini adalah alamat addressnya tadi bro. Kalian bisa cek juga ya kan. Nah di sini kalau kita lihat bro, di sini ada 10 token ya. Token holding dari wallet ini ada 10 token bro. Tapi ya yang isinya hanya 2. Ya, isinya hanya 2. Oke, kita cek ya. Di sini, bro, token ERC20. Oke, ada PP ya. PP dia memiliki ngehold sekitar 14 triliun, bro. Ngeri nggak? 14 triliun di hold oleh wallet ini, gitu kan? Dengan nilai kepemilikan itu sekitar 205,8 juta US dollar dengan price harga PP saat ini. Ngeri banget ya. Jadi kayaknya Wells ini ya itu masih mendominasi lah, dalam tanda kutip masih yakin nih PP masih bisa bangkit lagi. Terus token kedua dengan sekitar 30 jutaan bro, 30 juta US dollar ya. Itu ada ZKJ yang di hold oleh wallet ini gitu bro ya. Jadi hanya 2 itu yang isinya gede, yang sisanya ya
nggak ada harganya juga bro. Ya yang ada harganya hanya si PP sama SKJ ya kan. Untuk PP itu totalnya ada 205 jutaan bro, ya 205 juta 800 ribuan. Untuk ZKJ 30 juta 450 ribuan dalam bentuk US dollar. Ngeri ya. Semoga saja PP dalam waktu dekat bisa grow up lagi. Dan kita kembali lagi ke sini bro, di mana transfer koin PP terjadi di tengah meningkatnya aktivitas bullish di sekitar meme coin. Karena harga PP telah melonjak di area 50% selama sebulan terakhir. Ini bukan pergerakan penting pertama untuk koin meme antara 21 Mei dan 23 Mei. Jadi harga melonjak mencapai di area 16 sebelum menelusuri ya kembali hampir 19% ke level terendahnya yaitu di area 13. Ya. Untuk PP sendiri kan masih stabil gitu di area 13, di area 12 gitu. Area 13 sama 14 ya. Jadi PP stabil di area tersebut. Menurut data dari CoinGlass, minat terbuka jaringan berjangka pada PP telah melonjak 5,89%, menjadi lebih dari 600 juta juga. Jadi di sini kalau menurut saya sih PP ya bro ya, kemungkinan nih kalau market dalam kondisi yang bagus nih, semisal saat ini kan Bitcoin sedang terjadi konsolidasi. Nah, Ethereum malah menguat gitu kan. Nah, semisal Ethereum nanti bro jebol kembali di area 3000 atau di area 4000 US dollar ya. Token-token berbasis Ethereum itu pasti akan grow up. Ya, pasti akan ngikutin induknya. Induknya naik pasti anaknya juga naik. Nah, token-token berbasis Ethereum kalau dari segi meme coin itu banyak ya. Banyak banget bro ya. Ada si PP, ada Shiba gitu kan. Kalau kita berbicara tentang multi chainnya juga banyak, Floki ya kan, Baby Dogecoin, nah banyak bro. Nah jadi kalau menurut saya sih PP lo ya, itu masih ada harapan untuk menyentuh di kepala dua kembali gitu ya, menyentuh di kepala dua. Syukur-syukur bro, target dari para komunitas PP itu menargetkan PP itu di area Rp1 ya, syukur-syukur bisa terjadi di tahun ini gitu kan. Cuman ya tetap disclaimer bro, namanya meme coin apalagi PP ini ya, saya tekankan sekali lagi, PP ini mengandalkan komunitasnya. Kalau kita berbicara tentang utilitasnya, PP belum ada utilitasnya. Oke. Jadi dia pure mengandalkan komunitas. Selama komunitasnya strong, selama komunitasnya kuat, PP tetap akan hidup gitu ya. Kecuali dia ditinggal komunitas nih, ya udah hancur. Oke. Nah, apakah token-token utilitas itu bisa naik juga? Enggak tentu bro ya. Ada kok beberapa token utilitas ya yang proyeknya bagus, oke ya, proyeknya bagus, fungsionalnya bagus, tapi dia nggak berkembang. Ada juga bro ya, ada juga. Kalian bisa cari-cari sendiri, bisa cek-cek sendiri gitu kan. Token A memiliki utilitas seperti ini, fungsi dari token buat ini, dia memiliki teknologi ini. Tapi harganya stagnan, ada gitu kan. Apa namanya? Ya kalian bisa cari sendiri lah ya gitu. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.